Jemaah yang berbahagia, di kesempatan ini saya menyampaikan satu hal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Ghazali, semoga diberikan rahmat kepadanya, al-imanu nisfani, nayarona seperti al-iman, keimanan itu nisfani ada dua bagian. Nisfun sabr, paruh pertama itu adalah sabar. Wa nisfun syukur, dan paruh kedua adalah tentang syukur. Ya, dari uraian ini kita bisa pahami bahwa irna seperti benenge do dibagi dua. Ada dua isi. Pertama sabar dan syukur. Artinya apa kalau bikin hadir? Orang yang beriman itu tercermin dari perilakunya baik, tercermin dari pelakunya yang sabar dan bersyukur. Jadi kita tahu nasaladena wa takfur, mestinya dua hal ini dimiliki. Nah, undangi biasa sabar ini diartikan undangi asyukur. Wa dzalika li anna al-iman kamalun lin-nafs, sehingga iman itu kamalun lin-nafsi, menyempurnakan jiwa seseorang. Ya, jadi bagaimana bisa sempurna jiwa seseorang itu dengan imannya yang disertai antara sabar dan syukur. Bagaimana modelnya? Bahwa imma bitar timayuru wa sabr, ketika dia meninggalkan apa yang tidak sesuai, dia sesuai si bawa akad tanah, apa yang diinginkan, wa sabr, dia akan bersabar. Ya, tentu mulai bikin hadir karena sesuatu yang kita inginkan, lengi akad kata ini sebagai rupa Allah, tapi lengi takwil Allah Ta'ala, maka disitulah kita harus memiliki sifat sabar. Sebaliknya au bibi lima yarfa, pada syukur ini nareko nareni kuang Allah Ta'ala angke si cocok si bawa akad tanah. Nah, jadi kalau bikin inilah pentingnya dua sifat ini. Jadi nareko dia masih cocok si bawa akad tanah, keinginan kita sebagai manusia, kita bersabar. Nareko nareni kuang Allah Ta'ala pada Tuhan angke dicinai, maka kita bersyukur atas nikmat itu. Dalam itu Nabi Muhammad SAW, ya kaitannya dengan bulan puasa. Jadi pada puasa ini menyampaikan as-shaum nisfus sabar. Yang puasa separuhnya adalah tentang kesabaran. Ya, jadi logik nilai kualitas puasa nanti kualitas iman kita itu terlihat dari tingkat kesabaran. Engkau kita sabar. Jadi puasa itu sebenarnya ukur
sebab mau puasa kita mau bikin akhirat, memang ujian kesabaran itu sangat tinggi. Umaluni, dekani, makalani, mabusani, meladeki, terpengaruh menyelidiki kita marah dan sebagainya. Sehingga betul kesabaran menjadi ketika orang melakukan ibadah puasa. Tapi pahala yang Allah janjikan juga tidak sedikit. Ketika orang bisa sabar menghadapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah, hanya orang-orang yang bersabarlah yuwaffa, yang akan disempurnakan ajrahum, balasannya. Ya, ini tentu perlu kita renungi baik-baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, hanya orang yang sabarlah yang akan sempurnakan balasannya, pahalanya. Nah, loki nenui, loki nawanawai, loki renungi makna ayat ini. Sebenarnya Allah ingin menyampaikan kepada kita, maka dia untuk beribadah di Allah Ta'ala, termasuk dengan puasa. Orang yang beribadah kepada Allah ini ada yang nanti Allah berikan pahala, ada yang pahalanya sempurna, ada yang tidak sempurna. Itu logikanya ayat ini. Betul ada, kalau kita beribadah dengan sabar, maka Allah akan berikan pahala yang sempurna. Tapi ketika kita tidak sabar, Allah tidak memberikan pahala yang sempurna. Nah, itu yang dimaksud di sini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang akan Allah berikan balasan yang sempurna. Bighairi hisab. Nah, ini lebih-lebih lagi. Bighairi hisab, tanpa dihisab. Jadi dia tanpa dihisab. Tentu biasa dan kali mau bikin akhirat, nanti di yaumul qiyamah engkau diasal hari di mana kita akan dihisab. Ya, tanya hisab pului ma puasa tewe ada hisab nalu iya bukan. Hisab artinya dihitung. Lo direke mana nih rosinina amalat. Ya. Jadi nanti kita ini ketika yaumul qiyamah, kiamat di matulini, dipotok koman nih, penut oleh dulu. Nah, potok koman nih penut pengalat Ta'ala dipotok penut. Apakah langsung masuk apa yang bega amalan nama kurang amalan masuk langsung masuk neraka? Kita semua nanti akan dikumpulkan di satu tempat, namanya padang mahsyar. Kemana ke rumah itu di padepungnya mula manusia pertama ini tak ada, sampai nanti manusia terakhir di padepung mana kita. Ya. Semua manusia kumpul di sini, di satu tempat. Semua nabi-nabi juga itu kumpul di sini. Pada pengerti namanya di padang mahsyar. Untuk apa? Kita semua di situ akan diadili. Kita semua akan dihisab. Di mana nih direke amalan, dihitung amal kita. Itu disebut dengan hisab. Lalu direke mana? Dan Allah punya catatan. Allah tidak ada bela gelesima, tidak ada yang bisa menyangkal lagi nanti di hari kiamat ini. Ya, Allah di dalam Al-Quran juga menggambarkan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa
Inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang akan membangkitkan semua yang mati. Karena banyak yang tidak percaya, kata di nama ketuk maka dia boleh mati tawin itu mati ini di resrimu di patok kopeng. Ya, ada yang tidak percaya. Misalnya orang-orang di Jepang itu banyak fenomena bunuh diri. Mega Susana, Mega Sarana, Mega Indrana, Mega Lasana, Ecoli Mondolino, bunuh diri. Rasa bunuh diri itu selesai persoalan. Kumalase bunuh diri, aja nih malas, aja nih, Pak mati. Kesusahan karena mana-mana, keinginan, bunuh diri selesai. Itu karena dia tidak percaya bahwa nanti ada yang disebut dengan yaumul qiyamah di potokoman. Allah menggambarkan inna nahnu nuhyil mauta, kami yang akan membangkitkan semua yang sudah mati. Kata waktu sebelummu, nah buruk ni mana tu? Buruk ni kebutuhan, Pak Deni gagal di nama dia cakung. Bagaimana bisa dibangkitkan? Allah menegaskan kepada kita. Sedangkan andai gak akan dulu penjahit pengalaman. Apalagi ini umat Allah mati di buruk kurang itu kurang mungkar tidak susah bagi Allah. Nah, itulah gambarannya inna nahnu nuhyil mauta. Ini yang garis perlu